Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Amma ba'd. Para pemirsa YouTube Muzawin Channel yang saya hormati, kenapa namanya Muzawin? Itu dulu nama kecil bayi saya ya. Sampai kira-kira umur setahun lalu berganti nama ya. Maka saya buat sebagai nama channel Muzawin Channel. Mudah-mudahan barokah. Allahumma amin. Para pemirsa yang budiman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua yang dimuliakan Allah. Saya hanya sharing saja ya. Ada 3 hal kalau orang itu sudah meninggal. Intinya adalah yang ditinggalkan yang masih mengalir pahalanya di dalam kubur, di akhirat, ya sampai akhirat, dalam kubur, di alam barzah. Itu 3 hal. Yang pertama, amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan yang sudah meninggal, khususnya orang tuanya itu. Ya, bagi seseorang yang sudah meninggal dunia itu artinya ya, dunia ini ditinggalkan, berganti ke alam lain, namanya alam barzah. Terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama itu amal jariah. Amal jariah itu misalnya ya, kalau ada pembangunan masjid, lalu membantu, lalu materialnya misalnya, selagi masjid itu digunakan untuk ibadah, maka masih mengalir pahalanya. Dan yang seperti itu banyak sekali amal jariah. Dan juga ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang digunakan oleh orang lain, baik keluarganya, ya, anak istrinya, juga saudara-saudaranya, dan orang-orang yang mau untuk mengikutinya, itu sebagai ilmu yang bermanfaat. Tidak akan mengurangi pahala orang yang mengamalkannya, namun yang di alam barzah, di kubur, itu masih mendapatkan pahalanya dari ilmu yang bermanfaat. Kemudian anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, ini anak soleh ini apakah kita ya, kalau saya sebagai bapak, sebagai orang tua, juga sebagai anak terhadap orang tua, mendoakan orang tuanya. Semoga, tentu saja saya berharap saya sendiri sebagai orang soleh, harapannya. Namun secara umum, pertanyaan, apakah setiap anak itu anak soleh? Ya. Nah, begitulah. Fokus saya adalah yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Saya menyampaikan sharing
meskipun hanya sedikit, mudah-mudahan bermanfaat sebagai ilmu yang bermanfaat. Para pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah, namun karena saya orang biasa, karena itu nantinya dicek lagi, diperiksa, dipelajari lagi, ditanyakan kepada para kiai, para ustadz, ya, para alim ulama, ya, yang dijumpai di sekitarnya atau yang dijumpai, belajar dari beliau-beliau ini, khususnya belajar dari ulama yang arif billah, yang banyak ilmunya, yang dimuliakan oleh Allah, yang soleh atau yang solehah. Dalam kehidupan itu kita harusnya setiap kali bersyukur, dan juga jangan menyombongkan diri. Jadi yang dikembangkan adalah bersyukur, jangan menyombongkan diri. Banyak orang yang juga membanggakan diri, atau membanggakan keluarganya, membanggakan ya apa saja, menganggap rendah orang lain, itu jangan kita lakukan. Ya, diharapkan jangan. Nah, kebanyakan seperti itu, ya, merasa lebih tinggi daripada yang lain. Ya. Nah, ini jangan dilakukan yang seperti itu. Nah, untuk menghindari hal itu, maka ada di dalam surah Al-Kahfi, ya, surat Al-Kahfi di ayat yang ke-39, ya, itu ada ungkapan seseorang dihimbau untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Mirip ya dengan la haula wa la quwata illa billah, ya. Tapi ini ucapannya adalah Masya Allah la quwata illa billah. Nah, di dalam hati, di dalam pikiran kita itu kadang-kala kan begini, seseorang itu memiliki rumah yang bagus, memiliki halaman yang luas, kebun yang luas, lalu membanggakan diri. Apalagi sekitarnya rumahnya kecil-kecil, membanggakan diri. Maka sebaiknya jangan seperti itu, jangan membanggakan diri. Supaya tidak membanggakan diri, itu ngerem ya, menetralkan. Ucapkanlah Masya Allah la quwata illa billah. Ini semua terjadi itu hanya karena Allah. Jadi diberi kekayaan, diberi harta benda, itu Allah yang memberi. Maka ucapkanlah Masya Allah la quwata illa billah. Ada kisah di surah Al-Kahfi itu, ada orang yang, intinya ya, ada orang yang punya kebun yang luas, pekerjanya banyak, anaknya banyak, ya, kaya raya, dan yang satu lagi sebut aja biasa-biasa saja, punya tanah hanya sedikit. Kalau yang kaya tadi punya kebun kurma misalnya, begitu ya, namanya punya kebun lah, begitu, yang luas, yang dibetengi, yang di dalamnya ada airnya, ada sungainya. Yang satu biasa-biasa saja, punya tanah sedikit dan kadang hasilnya kurang bagus. Nah, yang kaya ini waktu berbicara dengan yang miskin itu merasa di dunia saja lebih bagus daripada orang yang
punya harta sedikit itu, yang punya tanah sedikit itu. Wah, dia berpikir apalagi nanti di akhirat tentu akan berbeda saya dengan dia gitu. Di dunia saja saya punya banyak anak, ya, punya kebun yang luas, punya pekerja yang banyak gitu. Lalu yang orang yang sebut kecukupan ini yang sedikit kurang hartanya itu tadi orang alim, ya. Apakah nggak takut dengan azab Allah begitu ya? Ucapkanlah, ya, ucapkan Masya Allah la quwata illa billah begitu. Yang kaya itu diminta untuk mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Rupanya bahwa alam enggan, esok harinya mau ke kebun ya sudah menjadi lenyap kebunnya, ya, disambar petir, ya, atau tenggelam, ya. Ya, airnya nggak ada lagi, lalu tanamannya nggak ada lagi, ya. Misalnya seperti itu, ya, intinya seperti itu. Nah, untuk itu kita mencoba untuk mengamalkan. Setiap kali kita kontrol diri kita untuk pada suatu keadaan Masya Allah la quwwata illa billah itu nanti pada suatu keadaan diri kita tidak silau terhadap kekayaannya orang lain, tidak meremehkan terhadap kekayaan yang orang lain juga. Jadi berada pada suatu keadaan bahwa semua ini terjadi hanya karena Allah. Ya, setiap kali ucapkanlah mau masuk rumah, mau masuk kebunnya, ya, sekali-sekali atau sering, syukur ya, dengan mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Semua ini terjadi hanya karena Allah. Para pemirsa yang budiman, yang dimuliakan Allah, silahkan untuk hafalkan dan diamalkan, sedikit-sedikit diamalkan untuk menata hati kita, untuk menjaga hati kita, pikiran kita, ya, bahwa semua ini terjadi karena Allah, pemberian Allah saja. Maka banyak bersyukur dan juga tidak membanggakan diri, keluarganya dan sebagainya, apapun, ya. Kalau sedang tersirat seperti itu, segera saja membaca Masya Allah la quwata illa billah. Demikian para pemirsa yang budiman, ya, sekali lagi tentu saja dicek, ya, digali lagi dari para kiai, para ustadz di sekitar lingkungan saudara semua, di sekitar lingkungan bapak-bapak, ibu-ibu, ya, saudara semua, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, ya. Dan khususnya semoga bertemu dengan ulama yang arif billah, yang soleh atau solihah, yang mampu memberi penjelasan yang lebih bagus karena ilmunya dan karena sandangannya, karena sandangan artinya nama, karena nama ulama sebagai pewaris para nabi. Sekian saja, kalau ada salahnya saya dalam berucap, berkata, bertutur sapa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.